Shalom pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan khotbah dengan tema kami menyembah Dia. Menyembah itu berarti kan memuja, menghormati. Setiap agama, kan agama di dalam dunia ini kan gak cuma agama Kristen ya, banyak, ada Buddha, ada Hindu, Islam. Mereka memiliki cara penyembahan yang berbeda-beda. Tapi kita sebagai umat Kristen harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang benar. Kita diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Namun sayang saat kita menyembah, saat kita beribadah, seringkali bukanlah penyembahan dengan rasa gelora cinta, bukan dengan rasa yang mengebu gitu loh. Gimana sih kalau orang jatuh cinta tuh gimana gitu ya? Melainkan hanya sebagai rutinitas, datang ke gereja, menyembah, pulang, udah nggak dapat apa-apa. Ya, jadi itu cuma sebagai rutinitas doang. Kita buka Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Boleh bersama-sama. Ayat 4, Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. 1, 2. Tetapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan dengan dirinya. Oke. Menyembah itu berarti kita menaruh kepercayaan tertinggi kepada sesuatu atau kepada Tuhan. Tapi kerinduan Tuhan itu adalah kita mengenal Dia dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Namun tidak akan ada pengenalan tanpa kepercayaan. Bahkan satu-satunya syarat untuk menerima anugerah keselamatan yaitu dengan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang udah rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi kita sebagai orang yang percaya dan sebagai umat Kristen, Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita buka lagi Yohanes 4 ayat 24. Boleh kita baca bersama-sama? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita tentang penyembahan yang benar, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Roh, kenapa dikatakan roh? Karena Allah itu adalah roh. Dan kita hanya dapat berhubungan dengan Tuhan melalui roh kita. Dulu waktu saya kelas 1 SMP, tua banget ya. Dulu waktu 1 SMP ikut acara retret, terus kakak-kakaknya itu pada kayak nyembah-nyembah pakai bahasa roh. Awalnya saya ketawa, bahasanya aneh banget kok begini gitu. Bahasanya itu keluar gitu, nggak bisa dipraktek. Maksudnya begitu aja keluar saat menyembah. Ternyata pas udah belajar dikasih tahu, ternyata itu adalah bahasa roh, dan dengan bahasa roh kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Dia lebih lagi dengan bahasa roh itu. Dan dengan kita bisa mau kayak bahasa roh seperti itu, kita harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya, kita nggak akan bisa seperti itu. Yang kedua, kebenaran. Kenapa kebenaran? Kita adalah makhluk yang dibenarkan. Dan kita harus percaya bahwa kita di mata Tuhan sempurna, tanpa cacat,
karena pengorbanan Dia di kayu salib. Kita harus belajar dari firman Tuhan tentang siapa dan seperti apa Tuhan yang kita sembah. Gak mungkin kan kita menyembah Tuhan tapi kita gak mengenal Dia itu siapa. Ada gak di sini yang menyembah Tuhan tapi gak tahu Tuhan kita itu siapa? Iya. Bukan membuat kita itu bukan menyembah itu bukan membuat gambaran Allah sesuai dengan maunya kita, seturut kita. Saya maunya Allah itu tuh keren, pakai kacamata, terus gayanya gaya K-pop. Enggak. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat, pokoknya Tuhan yang begitu ajaib. Dan saya yakini bahwa dan saya percaya bahwa Tuhan yang selama ini saya sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kalian tahu, ada yang tahu lagu Sembah dan Puji Dia? Boleh kita nyanyi bareng-bareng? Boleh, refnya aja ya. 1, 2, 3. Sembah dan puji Dia,